Ada hal-hal dalam hidup ini yang tak bisa kita genggam. Sekeras apapun kita mencoba. Perasaan, waktu, dan yang paling sulit, seseorang yang dulu kita yakini akan selalu ada. Seringkali kita percaya bahwa cinta yang tulus akan cukup untuk mempertahankan segalanya. Tapi kenyataan tak selalu tunduk pada harapan. Karena tidak semua yang datang untuk tinggal. Tidak semua pasangan ditakdirkan untuk selamanya. Dalam pandangan Stoik, kita diajak untuk menerima kenyataan sebagai bagian dari kehidupan. Bukan untuk menjadi dingin, tapi untuk menjadi jernih. Ketika kita belajar bahwa kehilangan adalah bagian dari alur alam, kita tak lagi meronta dalam luka. Kita mulai memahami, cinta pun, meski indah, adalah sesuatu yang bisa datang dan bisa pergi. Maka pertanyaannya bukan lagi, kenapa dia pergi? Tapi, apa yang bisa kupelajari dari kepergiannya? Disinilah letak kedewasaan mental. Ketika kita mengarahkan pikiran bukan pada apa yang tak bisa kita kendalikan, tapi pada bagaimana kita meresponsnya. Sebab di antara datang dan perginya orang-orang, kita tetap punya satu hal yang bisa kita jaga. Ketenangan batin kita sendiri. Selamat datang di Arah Mindset, tempat di mana kamu diajak untuk melihat hidup dari sudut pandang yang lebih jernih. Karena ketika kamu mengarahkan pikiranmu, kamu sedang menuntun dirimu menuju sesuatu yang lebih penting dari sekadar hubungan. Ketenangan, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Kita tumbuh dengan satu harapan yang sama. Ketika cinta itu nyata, maka ia akan bertahan. Kita percaya bahwa jika dua orang saling mencintai, maka tak ada alasan untuk berpisah. Seolah cinta adalah perekat yang tak bisa dilepas siala dengen. Cinta saja sudah cukup untuk mengalahkan waktu, menghapus perbedaan, menyatukan dua kepala yang tak selalu sejalan. Tapi hidup tidak sesederhana itu. Banyak orang berpisah, bukan karena mereka berhenti mencintai, tapi karena mereka tak lagi bisa berjalan bersama. Karena ada jarak yang terbentuk bukan dari hati yang dingin, tapi dari jalan hidup yang tidak lagi sejajar. Cinta itu penting. Iya, tapi ia bukan satu-satunya bahan bangunan dari sebuah hubungan. Ia hanya pondasi, dan pondasi tanpa tiang yang kokoh dan atap yang kuat, tak akan pernah menjadi rumah. Kadang dua orang saling mencintai, tapi satu ingin bertumbuh, dan yang lain ingin tetap diam. Satu ingin berbagi kedalaman pikiran, yang lain hanya ingin bersenang-senang di permukaan. Satu merasa cukup dengan kehadiran, yang lain ingin lebih, ingin didengar, dimengerti, dipahami secara utuh. Dan perlahan, tanpa disadari, cinta yang dulu hangat berubah menjadi ruang yang sepi. Bukan karena perasaan memudar, tapi karena kebutuhan tak lagi selaras. Filosofi Stoik mengajarkan kita untuk tidak melekat pada sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Dan cinta, terutama cinta orang lain, adalah salah satunya. Kita tidak bisa mengatur bagaimana orang mencintai, seberapa lama mereka bisa bertahan, atau ke arah mana hidup membawa mereka. Kita hanya bisa mengatur cara kita mencintai dan cara kita melepaskan. Jika memang harus, di dunia ini, cinta bisa sangat dalam, tapi tetap tidak cukup. Karena yang membuat dua orang bertahan, bukan hanya cinta, tapi juga kesediaan untuk berjalan bersama dalam komitmen, dalam arah, dan dalam nilai-nilai yang sejalan. Dan kadang, cinta itu sendiri tidak cukup untuk mengalahkan kenyataan. Ada cinta yang datang pada waktu yang salah. Ada cinta yang hanya mampir untuk mengajarkan sesuatu, bukan untuk tinggal. Dan ada juga cinta yang sejatinya lebih cocok menjadi kenangan daripada kenyataan. Kita seringkali menyalahkan perpisahan seolah itu adalah kegagalan. Tapi, bagaimana jika perpisahan adalah bukti bahwa kita sudah cukup jujur? Jujur bahwa cinta, meski indah, tak bisa menutupi fakta bahwa kita bukan dua potongan puzzle yang bisa saling melengkapi. Bahwa kita mungkin saling menyayangi, tapi tak bisa saling menemani tanpa saling melukai. Bukan berarti cinta itu salah. Bukan berarti semua yang kita lalui tak berarti. Justru karena cinta itu nyata, kita harus cukup berani untuk melihat kenyataan apa adanya. Dan inilah yang sering kali paling menyakitkan. Ketika kita tahu perasaan itu masih ada, tapi kita harus memilih untuk mundur. Bukan karena berhenti mencinta, tapi karena memilih untuk tak lagi menyakiti. Kadang mencintai berarti melepaskan. Bukan karena kita tak peduli, tapi justru karena kita peduli. Bagi sebagian orang, kalimat itu terdengar klise. Tapi dalam kebijaksanaan Stoik, melepaskan bukan bentuk kekalahan, melainkan bentuk tertinggi dari penerimaan. Penerimaan bahwa hidup tak bisa selalu seperti yang kita inginkan. Bahwa kebahagiaan kita tidak boleh bergantung pada keberadaan seseorang, melainkan pada kemampuan kita untuk menerima apapun yang terjadi dengan pikiran yang tenang.
Jadi, jika hari ini kamu sedang bertanya-tanya, mengapa kami harus berpisah, padahal kami saling mencintai? Mungkin jawabannya sederhana, karena cinta bukan jaminan kebersamaan, dan itu bukan hal yang harus kamu benci. Bukan luka yang harus kamu ratapi selamanya, tapi pelajaran yang harus kamu pahami, bahwa hidup tidak selalu memberi kita apa yang kita inginkan, tapi selalu memberi kita apa yang kita butuhkan untuk bertumbuh. Kamu mencintai, kamu belajar, kamu kehilangan, kamu belajar lebih banyak. Lama-lama, kamu mulai mengerti, cinta yang sejati bukan yang selalu tinggal, tapi yang membuatmu lebih mengenal dirimu sendiri, yang meninggalkanmu dengan kedewasaan, bukan hanya luka, yang membuatmu lebih tenang, bukan lebih tergantung, lebih sadar, bukan lebih tersesat, karena pada akhirnya, bukan siapa yang tetap tinggal yang menentukan kedamaianmu, tapi bagaimana kamu merespons kepergian, dan bagaimana kamu tetap utuh, bahkan saat hati terasa patah. Disitulah kekuatan sesungguhnya, disitulah kamu mulai benar-benar mengarahkan pikiranmu, menemukan ketenanganmu, bukan di luar dirimu, tapi di dalam. Dan itu tak akan pernah bisa diambil oleh siapapun, termasuk oleh cinta yang tak bisa tinggal. Kita sering berharap bahwa ketika seseorang hadir dalam hidup kita, mereka akan selalu sama seperti saat pertama kali datang. Sifatnya, perhatiannya, caranya mencintai, caranya mendengarkan. Kita menyimpan versi awal mereka dalam ingatan, dan berharap versi itu akan abadi. Tapi kenyataannya, tidak ada yang benar-benar tetap. Kita berubah, mereka pun berubah. Kali, perubahan itu tidak berjalan seiring. Manusia bukan makhluk yang statis. Kita bertumbuh, tersakiti, belajar, memaknai ulang hidup dari waktu ke waktu. Apa yang dulu kita inginkan, belum tentu masih kita cari hari ini. Apa yang dulu membuat kita bahagia, mungkin sekarang terasa hambar. Dan ini bukan tentang siapa yang salah, ini tentang kodrat kita sebagai manusia yang terus berkembang, atau setidaknya seharusnya berkembang. Masalahnya, dalam hubungan, perubahan tidak selalu selaras. Ada yang tumbuh lebih dulu, ada yang memilih diam di tempat, ada yang mulai mempertanyakan arah hidup, sementara yang lain hanya ingin semua tetap seperti dulu. Dan di sanalah gesekan mulai terasa. Percakapan yang dulu hangat, kini terasa kaku. Tawa yang dulu mudah datang, kini terasa dipaksakan. Kita mulai kehilangan satu sama lain, bukan karena berhenti mencinta, tapi karena berubahnya bentuk kita masing-masing. Filosofi Stoik tidak pernah mengajarkan kita untuk menolak perubahan. Justru sebaliknya, kita diajak untuk menerimanya. Marcus Aurelius menulis, perubahan bukan hanya bagian dari alam, tapi inti dari kehidupan itu sendiri. Maka ketika seseorang berubah, kita tidak seharusnya merasa dikhianati. Kita seharusnya bersiap untuk menghadapinya dengan ketenangan dan kejelasan pikiran. Hubungan, seperti hal lain dalam hidup, tunduk pada hukum perubahan. Tidak semua yang dimulai dengan kebahagiaan akan berakhir dalam pelukan. Tidak semua yang dibangun dengan harapan akan bertahan di tengah kenyataan. Dan itu tidak selalu berarti hubungan itu gagal. Kadang, hubungan hanya mencapai titik akhirnya. Dan akhir bukan musuh. Ia adalah bagian dari siklus. Kita terlalu sering berpegang pada masa lalu, pada versi seseorang yang sudah tidak ada. Kita marah karena mereka berubah, padahal kita pun berubah. Bahkan jika kita tak menyadarinya, kita menyalahkan mereka karena tak lagi seperti dulu. Padahal diri kita hari ini pun bukan lagi diri yang kemarin. Ada masa di mana dua orang bisa tumbuh bersama. Tapi ada pula masa di mana pertumbuhan membawa mereka ke jalan yang berbeda. Ini bukan tragedi, ini kenyataan. Terkadang, perubahan seseorang bukan tentang menjauh dari kita, tapi tentang menemukan arah mereka sendiri. Dan jika kita betul-betul mencintai mereka, kita harus cukup dewasa untuk melepaskan tanpa merasa kehilangan harga diri. Kita bukan pusat semesta orang lain. Mereka pun punya hak untuk berkembang, untuk meragukan, untuk memilih jalan hidup yang mungkin tak melibatkan kita lagi di dalamnya. Dan begitulah seharusnya kita memaknai pergeseran dalam hubungan. Bukan sebagai bencana, tapi sebagai panggilan untuk refleksi. Apakah kita masih berjalan ke arah yang sama? Apakah kita masih berbicara dalam bahasa yang sama? Atau hanya saling menebak dalam diam? Jika tidak, mungkin sudah waktunya untuk mengakui bahwa kita telah berubah. Dan hubungan ini mungkin sudah selesai tumbuh. Itu bukan akhir dari hidup. Itu hanya pergantian bab. Dalam ajaran Stoik, kita diminta untuk fokus pada hal-hal yang berada dalam kendali kita. Kita tidak bisa mengendalikan perubahan orang lain, tapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita menanggapinya. Kita bisa memilih untuk tidak tenggelam dalam penyangkalan,
tidak terjebak dalam nostalgia, tidak memaksakan diri untuk mempertahankan bentuk yang sudah tak cocok lagi. Karena pada akhirnya, yang paling menyakitkan bukan perubahan itu sendiri, tapi penolakan kita terhadap perubahan itu. Kita menolak melepaskan, padahal yang kita genggam sudah tidak lagi seperti yang kita kenal. Dan ketika kita berani menerima bahwa perubahan adalah hal yang wajar, kita mulai memahami hubungan yang sehat bukan tentang mempertahankan orang agar tetap sama, tapi tentang saling menerima versi terbaru satu sama lain. Dan jika suatu hari versi itu tak lagi cocok, kita bisa berjalan dengan tenang tanpa rasa bersalah, tanpa dendam. Karena kita tahu, manusia berubah, hubungan pun bisa berubah. Dan itu tidak masalah. Yang penting adalah bagaimana kita tetap menjaga keutuhan diri kita di tengah perubahan. Bagaimana kita tetap tenang di tengah ketidakpastian. Dan bagaimana kita belajar untuk tidak menggantungkan ketenangan kita pada sesuatu yang berubah-ubah. Itulah inti dari mengarahkan pikiran. Menemukan ketenangan bukan di luar tapi di dalam. Di tengah semua yang bergerak, kita bisa memilih untuk tetap diam. Bukan pasrah, tapi sadar. Dan disitulah letak kekuatan kita yang sesungguhnya. Kita tumbuh dalam cerita-cerita yang indah. Dongeng masa kecil, film romantis, lirik lagu, semua membisikkan satu keyakinan bahwa cinta sejati itu kekal. Bahwa jika kamu menemukan yang tepat, maka kalian akan bersama selamanya. Tidak sekeras apa dunia menghantam, cinta akan menang. Akhirnya bahagia, akhirnya bersama, selalu. Tapi kehidupan bukan dongeng. Dan selamanya seringkali hanya kata bukan. Kenyataan, banyak dari kita memasuki hubungan dengan harapan diam-diam bahwa ini akan bertahan seumur hidup. Kita mulai menyusun masa depan bersama, membayangkan hari tua yang hangat, menyelipkan nama mereka dalam rencana-rencana jangka panjang. Lalu ketika semua itu berakhir, kita hancur bukan hanya karena kehilangan orangnya, tapi karena kehilangan harapan yang telah kita bangun di dalam kepala kita sendiri. Inilah bahayanya. Bukan pada kenyataan bahwa sesuatu berakhir, tapi pada ilusi bahwa semuanya harus abadi. Filosofi Stoik mengajak kita untuk memandang hidup apa adanya, bukan seperti yang kita inginkan. Dan kenyataannya adalah tidak ada yang benar-benar selamanya. Tidak orang, tidak perasaan, tidak kebersamaan. Bahkan kita sendiri pun tidak. Kita harus berani mengakui bahwa segalanya dalam hidup ini adalah sementara. Bahwa semua yang kita cintai, entah itu pasangan, teman, bahkan diri kita sendiri, adalah hal-hal yang bisa berubah, bisa hilang, bisa pergi. Mungkin terdengar pahit, tapi justru disitulah letak kebijaksanaannya. Ketika kita tidak lagi melekat pada ilusi selamanya, kita mulai mencintai dengan cara yang lebih sadar. Kita tak lagi mencinta untuk menggenggam, tapi untuk menghargai. Kita tak lagi ingin memiliki, tapi ingin menyaksikan selama ia masih ada. Bayangkan, kamu tahu sejak awal bahwa seseorang hanya akan hadir dalam hidupmu selama beberapa musim. Tidak lama, tidak abadi. Apakah kamu akan mencintai mereka lebih sedikit, atau justru lebih dalam, karena kamu tahu waktu bersama mereka terbatas? Inilah prinsip amor fati dalam Stoik. Mencintai takdir, mencintai segala sesuatu sebagaimana adanya, termasuk kepergian, termasuk akhir, termasuk berakhirnya hubungan yang pernah begitu berarti. Kita sering kecewa, bukan karena cinta itu salah, tapi karena kita mengharapkan cinta itu tidak pernah berubah. Kita kecewa karena lupa bahwa segala sesuatu ada waktunya. Bahwa tidak semua yang datang memang ditakdirkan untuk menetap. Beberapa orang hadir hanya untuk menyentuh hidup kita sebentar, lalu pergi, dan tidak apa-apa, karena tidak selamanya. Bukan berarti, tidak berarti, kita tidak butuh selamanya untuk merasakan cinta yang nyata, tidak butuh selamanya untuk tumbuh dari sebuah hubungan. Bahkan kadang, dalam waktu yang singkat, kita bisa belajar lebih banyak daripada hubungan yang bertahun-tahun berjalan tanpa arah. Maka jika hari ini kamu sedang menahan air mata, karena seseorang yang dulu menjanjikan selamanya justru pergi lebih cepat dari dugaanmu, tenanglah. Bukan kamu yang gagal, bukan juga cinta itu yang palsu. Mungkin yang salah hanya ekspektasi kita terhadap konsep selamanya itu sendiri. Hidup bukan tentang mempertahankan yang tidak bisa dipertahankan, tapi tentang belajar melepaskan dengan kepala tegak dan hati yang tenang. Karena pada akhirnya, yang membuat kita tersiksa bukan kehilangan orang itu, tapi keterikatan kita pada ilusi bahwa mereka harus tetap ada, bahwa hubungan harus abadi, bahwa selamanya adalah satu-satunya ukuran keberhasilan cinta. Padahal, cinta yang paling murni adalah yang tidak memaksa untuk tetap ada. Ia hadir
memberi makna. Dan jika memang harus pergi, ya pergi dengan tenang, tanpa drama, tanpa luka yang tak perlu. Dan kita yang ditinggalkan, punya pilihan. Apakah akan terus hidup dalam biang-biang harapan yang runtuh? Atau menerima bahwa semua yang sementara pun bisa cukup? Maka arahkan pikiranmu ke realitas, bukan ke ilusi. Ketika kita berhenti mengejar selamanya, kita mulai hidup di saat ini. Kita mulai melihat seseorang apa adanya. Bukan sebagai proyek masa depan yang harus kita bentuk sesuai keinginan kita. Kita mulai mencintai tanpa rasa takut kehilangan. Karena kita tahu, kehilangan adalah bagian dari paket kehidupan. Dan anehnya, ketika kita berhenti menuntut sesuatu untuk abadi, justru disitulah kita menemukan ketenangan. Kita tidak lagi bertahan karena takut. Kita memilih tinggal karena sadar. Dan jika suatu hari harus pergi, kita pergi bukan dengan penyesalan, tapi dengan ucapan terima kasih. Karena pernah ada, karena pernah berarti. Dan itu saja, sudah cukup. Kita terlalu sering mengaitkan perpisahan dengan kegagalan. Sebuah hubungan tidak bertahan sampai akhir hayat. Maka itu artinya, salah satu atau keduanya telah kalah. Gagal menjaga, gagal bertahan, gagal mencintai dengan benar. Tapi bagaimana jika perpisahan bukan akhir yang buruk? Bagaimana jika itu justru titik balik? Sebuah gerbang menuju kehidupan baru yang tak akan pernah kita masuki kalau kita terus memaksa bertahan dalam hubungan yang sudah tidak sehat. Dalam pandangan stoik, segala sesuatu terjadi sebagaimana mestinya. Bukan karena nasib mempermainkan kita, tapi karena hidup punya cara sendiri untuk mengarahkan kita pada pertumbuhan. Termasuk lewat kehilangan, termasuk lewat perpisahan. Perpisahan bukan hanya tentang siapa yang pergi dan siapa yang ditinggal. Ia lebih dalam dari itu. Ia adalah cara alam semesta berkata, sudah cukup pelajaran, cukup cerita, cukup waktu yang diberikan untuk saling mengenal. Dan kini, masing-masing harus melanjutkan jalan sendiri memang. Saat itu terjadi, rasanya tidak ada yang bisa menenangkan. Semua terasa runtuh, harapan, rencana, bahkan identitas diri kita yang selama ini melekat pada keberadaan orang itu. Tapi perlahan-lahan, ketika kabut luka mulai menghilang, kita akan melihat sesuatu yang tidak kita sadari sebelumnya. Bahwa kita tidak hancur. Kita hanya berubah bentuk. Kita hanya sedang dilahirkan kembali sebagai versi baru dari diri kita sendiri. Kita seringkali menyangka bahwa mencintai berarti harus bersama. Tapi kebenaran yang lebih tenang adalah mencintai kadang berarti membiarkan seseorang pergi. Bukan karena kita tak cukup, tapi karena kita sudah cukup dewasa untuk tahu bahwa hubungan ini tak lagi sehat. Bahwa memaksakan kebersamaan hanya akan melukai lebih dalam, bukan memperbaiki. Perpisahan bukan kegagalan, karena tidak semua keberhasilan harus diukur dari seberapa lama sesuatu bertahan. Kadang, keberhasilan ada pada keberanian untuk menyudahi, sebelum saling melukai lebih jauh. Pada keberanian untuk mengatakan, aku mencintaimu, tapi aku tak bisa terus bertahan dalam hubungan ini. Itulah bentuk cinta yang paling jujur dan paling sulit. Filosofi stoik mengajarkan bahwa kita tidak mengontrol apa yang terjadi di luar diri kita, tapi kita sepenuhnya bertanggung jawab atas bagaimana kita meresponsnya. Maka ketika perpisahan datang, kita tidak harus membenci, tidak harus menyalahkan, tidak harus membawa luka itu kemana mana seolah itu satu-satunya cerita yang kita miliki. Kita bisa memilih untuk melihat perpisahan sebagai awal yang baru, sebagai waktu untuk kembali ke diri sendiri, untuk menata ulang arah hidup, untuk menyadari bahwa ada banyak hal dalam hidup yang mungkin selama ini kita abaikan, karena terlalu sibuk mempertahankan seseorang yang justru menghalangi pertumbuhan kita. Perpisahan bisa menjadi guru. Ia mengajarkan kita tentang batas, tentang harapan yang tidak bisa dipaksakan, tentang cinta yang tidak selalu berujung pada kebersamaan, tapi tetap bisa berakhir dengan penuh makna. Banyak orang yang merasa hidupnya selesai setelah kehilangan orang yang dicintai. Tapi waktu akan menunjukkan bahwa hidup tidak selesai hidup, hanya berubah bentuk. Dan kadang, setelah perpisahan, justru kita benar-benar mulai hidup. Bukan dengan menggantungkan makna diri pada orang lain, tapi dengan menumbuhkan makna itu dari dalam. Jika hari ini kamu sedang berdiri di ambang perpisahan, atau baru saja melewati masa itu, izinkan dirimu berhenti menganggap itu sebagai aib. Hubungan yang berakhir bukan selalu karena kamu gagal. Bisa jadi, itu karena kamu telah tumbuh. Dan hubungan itu sudah tidak bisa mengikuti pertumbuhanmu lagi. Lihat ke belakang dengan syukur, bukan penyesalan. Lihat ke depan dengan tenang, bukan ketakutan. Setiap akhir menyimpan potensi awal yang baru, asal kamu mau membuka hati untuk menerimanya. Dan disitulah
arah hidup bisa mulai dibentuk ulang. Disitulah kamu benar-benar bisa mengarahkan pikiranmu. Tidak lagi memikirkan apa yang salah, tapi apa yang bisa dibangun dari sini. Tidak lagi terjebak dalam mengapa dia pergi, tapi mulai bertanya, apa yang bisa kupelajari? Dalam kehilangan, kita belajar memilah apa yang benar-benar penting. Kita belajar menjadi mandiri, bukan hanya dalam hidup, tapi juga dalam emosi. Kita mulai paham bahwa ketenangan tidak berasal dari siapa yang menemani, tapi dari bagaimana kita berdamai dengan keheningan. Perpisahan memang menyakitkan, tapi itu bukan kegagalan. Itu hanya tanda bahwa kamu sedang membuka lembaran baru dalam hidupmu. Sebuah bab yang akan membentukmu menjadi lebih kuat, lebih sadar, lebih bijaksana. Dan kalau kamu bisa melihatnya dari sudut pandang itu, maka kamu tidak kehilangan siapapun. Yang terjadi hanyalah kamu menemukan kembali dirimu sendiri. Ada satu kesalahan besar yang sering kita buat dalam hubungan. Kita ingin orang lain bersikap seperti yang kita harapkan. Kita ingin mereka mencintai dengan cara yang kita pahami. Mengerti tanpa harus dijelaskan, setia tanpa batas, hadir tanpa jeda. Kita mencintai, tapi diam-diam kita juga ingin mengatur. Dan ketika mereka tidak memenuhi harapan-harapan itu, kita merasa kecewa. Lalu kita menyalahkan. Kita bilang, kalau dia benar-benar peduli, dia pasti tahu. Atau, kalau dia mencintaiku, dia tidak akan bersikap seperti itu. Tapi ini kenyataannya. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Tidak bisa mengontrol perasaan mereka, keputusan mereka, tindakan mereka. Bahkan, jika mereka mencintai kita tetap saja, mereka bukan milik kita. Dalam filosofi Stoik, ini adalah prinsip dasar. Apa yang di luar kendali kita, tidak seharusnya mengganggu ketenangan kita. Dan orang lain pikiran mereka, pilihan mereka, perubahan mereka semua itu termasuk dalam ranah yang tidak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan hanyalah bagaimana kita berpikir, bagaimana kita merespons, bagaimana kita bersikap. Ketika kita mencoba mengontrol orang lain, sebenarnya kita sedang menyiksa diri sendiri. Kita terus menunggu mereka berubah, padahal mereka tidak punya kewajiban untuk berubah demi kita. Kita terus berharap mereka tahu diri, padahal kita sendiri belum tentu bisa membaca isi hati orang lain seakurat itu. Lalu kita terjebak dalam siklus. Berharap, kecewa, marah, minta maaf, lalu berharap lagi. Seolah hubungan adalah permainan. Tarik ulur emosi, bukan tempat untuk saling menerima kenyataan. Padahal, kenyataan paling sederhana adalah ini. Tidak semua orang bisa mencintai kita dengan cara yang kita inginkan. Bahkan yang paling dekat, paling lama bersama, belum tentu mampu memahami kebutuhan emosional kita sepenuhnya. Dan itu bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka adalah manusia dengan pikiran, luka, cara pandang, dan kebiasaan yang terbentuk jauh sebelum mereka mengenal kita. Kadang, kita begitu sibuk mengatur orang lain, sampai lupa mengatur diri sendiri. Kita ingin pasangan kita berubah, lebih perhatian, lebih sabar, lebih terbuka. Tapi kita lupa bertanya, apakah kita sendiri sudah menjadi versi terbaik dari diri kita? Mengontrol orang lain adalah ilusi. Kita bisa memberi masukan, tapi tidak bisa memaksa. Kita bisa berharap, tapi tidak bisa menuntut. Kita bisa mencintai, tapi tidak bisa memastikan orang lain akan membalas dengan cara yang sama. Kita harus berhenti hidup seolah-olah kebahagiaan kita bergantung pada bagaimana orang lain bersikap. Itu terlalu rapuh, terlalu berisiko, melelahkan. Filosofi Stoik tidak pernah melarang cinta, justru sebaliknya. Stoik mengajarkan kita untuk mencintai dengan sepenuh hati, namun dengan kesadaran penuh bahwa orang yang kita cintai tetap punya kebebasan untuk memilih, untuk berubah, bahkan untuk pergi. Dan tugas kita bukan memaksa mereka tinggal, tapi menata diri jika mereka memilih pergi. Menjaga ketenangan batin jika mereka tidak seperti yang kita harapkan. Menerima bahwa kita hanya bisa mempengaruhi, tapi tidak bisa mengendalikan. Bukan berarti kita harus pasrah, bukan berarti kita harus menerima perlakuan buruk, tapi kita harus tahu batas. Kita harus sadar kapan harus berjuang dan kapan harus berhenti. Kita harus tahu kapan memberi kesempatan dan kapan memilih menjaga diri. Kita bisa mengomunikasikan perasaan kita. Kita bisa menetapkan batasan yang sehat. Tapi pada akhirnya, orang lain akan tetap menjadi dirinya sendiri. Dan jika mereka memilih untuk tidak berubah, maka kita harus cukup kuat untuk memilih jalan kita sendiri. Ini bukan tentang menyerah. Ini tentang sadar. Sadar bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari orang lain yang berubah demi kita, tapi dari diri kita yang mampu menerima realitas, lalu menyesuaikan arah hidup dengan tenang dan jernih.
Bayangkan jika kita berhenti mencoba mengontrol orang lain dan mulai mengontrol pikiran sendiri. Kita tidak lagi mudah terpancing, tidak lagi menuntut hal-hal yang di luar jangkauan, tidak lagi terikat pada ilusi bahwa seseorang akan menjadi seperti yang kita mau. Kita jadi lebih bebas, lebih damai, karena kita tahu tugas kita bukan membentuk orang lain, tapi membentuk diri sendiri. Tugas kita bukan memastikan seseorang mencintai kita seperti yang kita bayangkan, tapi mencintai dengan kesadaran penuh bahwa cinta itu bukan kontrak, tapi kebebasan. Dan kalau pada akhirnya mereka memilih untuk tinggal, itu bukan karena kita mengikat, tapi karena mereka merasa cukup diterima untuk bertahan. Dan jika mereka memilih untuk pergi, kita pun tidak goyah, karena kita tahu kita tidak pernah bisa mengontrol mereka. Tapi kita selalu bisa mengontrol bagaimana kita melangkah setelah itu. Jadi, arahkan pikiranmu. Jangan buang waktumu untuk mengubah orang lain. Gunakan tenagamu untuk menguatkan dirimu. Temukan ketenangan bukan dalam kendali atas orang lain, tapi dalam pengendalian atas pikiran sendiri. Di sanalah tempat di mana damai sejati bisa tumbuh. Ada masanya. Setelah semua kata selesai diucapkan dan semua pintu tertutup, yang tersisa hanya diam. Tidak lagi ada pesan masuk. Tidak lagi ada panggilan larut malam. Tidak lagi ada rencana akhir pekan, tawa ringan, atau pelukan yang dulu begitu akrab. Yang tersisa hanyalah ruang kosong dan kenangan. Dan saat itulah kita diuji. Akan kita isi ruang itu dengan penyesalan atau dengan penghargaan. Kita seringkali terjebak dalam kebiasaan menyalahkan diri sendiri. Atau menyalahkan mereka yang pergi. Kita menguling-uling momen yang sama dalam kepala. Seandainya aku tidak berkata begitu. Seandainya dia mau sedikit lebih berjuang. Seandainya semuanya berbeda. Tapi hidup tidak bisa dijalani dengan kata seandainya. Waktu tidak bisa dibalik. Dan masa lalu tidak bisa diperbaiki, hanya bisa dipahami. Filosofi Stoik mengajak kita untuk melihat kenyataan dengan jernih. Termasuk kenyataan bahwa sesuatu yang telah terjadi sudah seharusnya diterima. Bukan untuk dilupakan secara paksa. Bukan juga untuk diratapi selamanya. Tapi untuk dihargai sebagai bagian dari perjalanan kita. Mungkin hubungan itu tidak bertahan. Tapi bukan berarti ia tidak berarti. Mungkin orang itu tidak tinggal, tapi bukan berarti kehadirannya sia-sia. Hal-hal dalam hidup yang hadir untuk mengajarkan, bukan untuk menetap. Ada perasaan yang hadir untuk membuka mata kita, bukan untuk selamanya mengisi hati kita. Dan disitulah letak kedewasaan emosional, ketika kita bisa menengok ke belakang tanpa tenggelam. Ketika kita bisa mengingat tanpa luka, ketika kita bisa berkata, terima kasih karena pernah ada, tanpa harus menambah. Dan mengapa kau pergi? Karena dalam hidup ini, apapun yang datang padamu adalah bagian dari jalanmu. Entah itu menyenangkan atau menyakitkan, semuanya membentukmu. Bahkan hubungan yang berakhir pun meninggalkan bekas, bukan luka. Jika kamu mau, tapi pelajaran, kedewasaan, kesadaran, kita terlalu terbiasa mengukur nilai sesuatu dari seberapa lama ia bertahan. Padahal, tidak semua yang sebentar itu dangkal. Tidak semua yang panjang itu berkualitas. Ada hubungan singkat yang membentukmu jauh lebih dalam daripada hubungan bertahun-tahun yang hambar. Maka berhentilah mengukur cinta dengan waktu. Ukurlah dengan makna. Jika kamu pernah tertawa bersamanya, jika kamu pernah merasa aman di sampingnya, jika kamu pernah belajar sesuatu tentang dirimu sendiri, lewat hubungan itu, maka itu sudah cukup untuk disyukuri. Kita tidak harus menyesali bahwa itu berakhir. Kita hanya perlu mengakui bahwa itu pernah ada. Menghargai yang pernah ada, bukan berarti ingin mengulangnya, bukan pula tanda bahwa kita belum move on. Justru sebaliknya, itu tanda bahwa kita sudah selesai dengan dendam, selesai dengan luka, selesai dengan semua mengapa yang tak berujung. Itu tanda bahwa kita menerima sepenuhnya, menerima bahwa tidak semua hal ditakdirkan untuk selamanya, menerima bahwa kehilangan adalah bagian dari perjalanan, menerima bahwa orang yang dulu begitu dekat bisa menjadi asing tanpa harus dibenci. Dan inilah latihan batin yang paling berat, tapi paling membebaskan. Mengingat tanpa meratap, mengenang tanpa berharap, mengakui tanpa mengikat. Stoik mengajarkan kita untuk bersikap adil terhadap masa lalu, tidak mendewakannya, tidak juga menghapusnya. Kita melihatnya sebagaimana adanya, sebagai fase yang telah selesai, tapi tetap punya tempat dalam ingatan. Karena semakin kamu menerima kenyataan bahwa pernah ada, tidak harus berarti harus tetap ada. Semakin kamu merdeka dari beban emosional yang tidak perlu, kamu tak lagi tersandera pada kenapa tidak jadi seperti yang kuharapkan. Kamu cukup berkata, ini adalah bagian dari hidupku,
dan aku memilih untuk melanjutkan. Kamu tak lagi hidup di antara sisa-sisa harapan, tapi kamu berdiri tegak di masa kini, dengan bekal yang kamu bawa dari masa lalu bukan untuk kembali ke sana, tapi untuk melangkah lebih bijak ke depan. Itulah kenapa kita tidak perlu membenci siapapun yang pernah hadir dalam hidup kita, bahkan jika hubungan itu berakhir buruk, karena pada akhirnya, semua orang yang datang membawa sesuatu, entah itu cinta, luka, pelajaran, atau cermin untuk melihat diri kita sendiri lebih jujur. Dan dari semua itu, kita belajar untuk menjadi lebih tenang. Jadi, jika hari ini kamu masih menyimpan satu nama yang tak lagi bisa kamu panggil, tenanglah. Kamu tidak harus melupakannya. Kamu hanya perlu membebaskan dirimu dari beban bahwa semua yang berharga harus dimiliki selamanya. Hargai yang pernah ada, tapi jangan ratapi yang hilang. Karena selama kamu bisa melihat ke belakang dengan hati yang lapang, kamu sedang mengarahkan pikiranmu ke arah yang benar. Dan di sanalah, tanpa kamu sadari ketenanganmu sedang tumbuh. Tidak ada yang suka rasa sakit. Kita menghindarinya, menolak kehadirannya, bahkan kadang mengutuk hidup karena harus merasakannya. Tapi cepat atau lambat, setiap orang akan berhadapan dengan kenyataan bahwa hidup tidak berjalan mulus. Bahwa luka, bahwa hati bisa patah, perasaan bisa hancur, dan dunia bisa terasa runtuh. Bahkan saat kita merasa telah melakukan segalanya dengan benar. Tapi di balik semua itu, ada satu hal yang harus kita pahami dan terima. Rasa sakit bukan musuh. Ia adalah bagian dari proses menjadi manusia yang utuh. Filosofi Stoik tidak pernah menjanjikan kehidupan yang bebas dari penderitaan. Justru, sebaliknya, ia mengajarkan bahwa penderitaan adalah bagian dari jalan hidup. Bukan untuk dihindari, tapi untuk dihadapi. Bukan untuk disangkal, tapi untuk dimaknai. Ketika seseorang yang kita cintai pergi, ketika hubungan yang kita jaga dengan sepenuh hati runtuh, ketika ekspektasi yang kita bangun pelan-pelan hancur, rasa sakit itu tak bisa dihindari. Dan itu wajar. Itu manusiawi. Jangan buru-buru menenangkan diri dengan kalimat palsu seperti aku baik-baik saja. Karena kamu tidak baik-baik saja. Dan itu tidak masalah. Kamu boleh menangis, boleh marah, boleh kecewa. Tapi jangan berhenti di sana. Karena di balik semua rasa sakit itu, ada pertumbuhan yang sedang menunggu untuk kamu sadari. Luka mengajarkan kita untuk berhenti mengandalkan dunia luar sebagai sumber kebahagiaan. Ketika yang kita cintai pergi, kita belajar berdiri sendiri. Ketika janji dilanggar, kita belajar untuk tidak menaruh seluruh harapan pada kata-kata. Ketika kepercayaan dihancurkan, kita belajar untuk menjaga diri tanpa kehilangan kebaikan hati. Dan pelajaran-pelajaran itu tidak datang saat kita bahagia. Mereka datang saat kita remuk. Itulah paradoks kehidupan. Pertumbuhan tidak datang dari kenyamanan, tapi dari benturan. Kita baru tahu seberapa kuat kita setelah kita dipatahkan. Kita baru tahu siapa yang benar-benar peduli setelah kita kehilangan. Kita baru tahu nilai ketenangan setelah kita dikecewakan oleh harapan-harapan yang tak pernah jadi kenyataan. Rasa sakit memaksa kita untuk berhenti dan menengok ke dalam. Ia membuat kita mempertanyakan ulang arah hidup. Apa yang benar-benar penting? Apa yang selama ini kita abaikan? Siapa diri kita tanpa orang itu? Dari pertanyaan-pertanyaan itulah pertumbuhan bermula. Bukan dari afirmasi positif yang kosong, tapi dari keberanian untuk menghadapi kenyataan. Seburuk apapun bentuknya. Filosofi Stoik tidak menyuruh kita menjadi dingin. Tidak menyuruh kita menekan perasaan. Justru, Stoik mengajak kita untuk merasakan segalanya. Tapi tidak diperbudak. Oleh rasa, itu kita boleh sakit. Tapi kita tidak boleh berhenti melangkah. Kita boleh terluka, tapi kita tidak boleh mengutuk hidup. Karena rasa sakit bukan akhir. Ia hanya proses. Dan setiap proses punya tujuan. Membentuk kita menjadi lebih bijak, lebih kuat, lebih sadar. Lihat ke belakang. Coba ingat luka-luka yang pernah kamu lewati. Bukankah ada sesuatu yang tumbuh dari sana? Bukankah kamu hari ini bukan lagi kamu yang dulu? Bukankah ada versi diri yang lebih matang lahir dari peristiwa yang paling menyakitkan? Itulah bukti bahwa rasa sakit bukan sia-sia. Ia membentuk, ia mengasah, ia memperkuat. Masalahnya, banyak dari kita terlalu ingin cepat pulih. Kita ingin luka sembuh dalam semalam, ingin bangkit tanpa rasa sesak. Padahal, pertumbuhan butuh waktu. Butuh kesabaran, butuh penerimaan, dan selama kita terus menghindar dari rasa sakit, kita sedang menunda proses pertumbuhan itu sendiri. Maka, jika hari ini kamu sedang merasakan perih yang tidak bisa kamu jelaskan, jika malam terasa berat, dan pagi terasa hampa, tenanglah. Kamu
tidak sendiri. Kamu sedang bertumbuh, dan setiap pertumbuhan butuh pengorbanan. Rasa sakit yang kamu rasakan hari ini akan menjadi pondasi ketegaranmu esok hari. Luka yang hari ini membuatmu menangis, suatu saat akan menjadi cerita yang kamu ceritakan dengan tenang, bukan dengan dendam, tapi dengan pemahaman bahwa ternyata kamu bisa melalui semuanya. Dan lebih dari itu, kamu menjadi lebih kuat karenanya. Dalam Stoik, kita tidak diminta untuk menjadi kebal, tapi diminta untuk tangguh. Dan ketangguhan sejati bukan yang tidak pernah jatuh, tapi yang selalu bisa bangkit dengan cara yang lebih bijak dari sebelumnya. Jadi, arahkan pikiranmu. Jangan menolak rasa sakit. Jangan menganggapnya sebagai musibah semata. Lihat ia sebagai bagian dari jalan panjang untuk menemukan dirimu sendiri. Versi dirimu yang lebih utuh, lebih sadar, lebih tenang, karena di balik setiap rasa sakit, ada pelajaran yang menunggu untuk kamu temukan. Dan di sanalah pertumbuhan yang sesungguhnya terjadi. Ada satu pertanyaan sunyi yang muncul setelah sebuah perpisahan. Siapa aku? Sekarang setelah dia pergi, pertanyaan itu mungkin terdengar sederhana. Tapi jawabannya sering tak langsung kita temukan. Karena dalam hubungan, perlahan dan tanpa sadar, kita sering melarutkan identitas kita ke dalam identitas kita. Apa yang dulu aku jadi kami. Apa yang dulu keputusan pribadi, jadi kompromi bersama. Dan ketika yang kami itu hilang, kita merasa kosong, seolah kehilangan arah, kehilangan bentuk. Tapi justru disitulah awal mula pencarian. Bukan tentang menemukan orang baru, tapi menemukan diri sendiri yang pernah kita tinggalkan. Dalam filosofi Stoik, kehilangan bukan akhir melainkan momen kontemplatif. Saat-saat hening setelah seseorang pergi bukanlah kehampaan yang harus ditakuti, tapi ruang untuk menyadari kembali siapa diri kita sebenarnya, tanpa topeng relasi, tanpa tuntutan pasangan, tanpa ekspektasi luar. Ketika seseorang pergi dari hidup kita, yang tertinggal bukan kehancuran, tapi cermin. Cermin yang akhirnya menunjukkan, ini kamu, sendirian, tapi tidak hancur. Dan pertanyaan selanjutnya pun muncul. Apa yang kamu sukai? Apa yang kamu butuhkan? Apa yang selama ini kamu abaikan? Demi membuat hubungan itu bertahan. Seringkali, kita terlalu fokus menjaga keutuhan sebuah hubungan, sampai lupa menjaga keutuhan diri sendiri. Kita membenarkan apa yang menyakitkan. Kita menyesuaikan diri bahkan saat hati menolak. Kita memaksa bertahan, padahal sudah lelah, demi cinta, demi kebersamaan, demi seseorang yang pada akhirnya tetap memilih pergi. Dan ketika semua itu berakhir, kita tidak hanya kehilangan mereka, kita juga kehilangan versi diri yang sudah dibentuk demi mereka. Tapi kehilangan itu bukan kutukan, itu undangan. Undangan untuk kembali pulang ke diri sendiri. Filosofi Stoik mengajak kita untuk kembali pada yang bisa kita kendalikan. Dan satu-satunya yang benar-benar bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Cara berpikir kita, sikap kita, pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari, termasuk pilihan untuk menyembuhkan, untuk bertumbuh, untuk tidak lagi mencari validasi dari luar. Setelah kehilangan, kamu berhak bertanya, apa yang sebenarnya penting untukku? Apa yang aku rindukan bukan karena mereka, tapi karena diriku sendiri sempat hilang. Ini bukan tentang menjadi lebih kuat dari rasa sakit, tapi tentang menjadi lebih jujur pada diri sendiri, bahwa kamu pernah mencintai, kamu pernah kehilangan, dan kamu masih bisa berdiri, bahwa kamu bukan hanya bisa bertahan, tapi bisa berubah menjadi seseorang yang lebih utuh, lebih sadar, lebih tenang. Dalam keheningan setelah perpisahan, kamu akan menemukan hal-hal yang dulu tertutup oleh kebisingan cinta. Kamu akan mengenali lagi suara hatimu sendiri, bukan suara kompromi. Kamu akan menyadari, ternyata ada bagian dari hidupmu yang telah lama dia menunggu untuk kamu sapa kembali. Dan itulah proses menemukan diri. Bukan pencarian di luar, tapi penyelaman ke dalam. Kamu tidak harus langsung merasa kuat, tidak harus segera sembuh. Tapi kamu bisa mulai jujur. Kamu bisa mulai merawat dirimu tanpa merasa bersalah. Kamu bisa mulai mencintai hidupmu sendiri, meski tak lagi dibagi dua. Karena sejatinya, kita tidak kehilangan siapa-siapa. Kita hanya kehilangan versi kita yang dibentuk untuk bertahan dalam hubungan itu. Dan sekarang, kamu bebas. Bebas untuk menjadi apapun, untuk tumbuh kemanapun, untuk mengisi ulang ruang-ruang yang dulu kamu kosongkan demi orang lain. Ini bukan akhir kisahmu. Ini awal halaman baru, yang kali ini ditulis bukan oleh kita, tapi oleh aku. Dan kamu akan terkejut
betapa banyak hal yang bisa kamu capai saat kamu tidak lagi sibuk mempertahankan seseorang, tapi mulai sibuk membangun kembali dirimu sendiri. Jadi, jika hari ini kamu merasa sendirian, itu bukan kelemahan. Itu kesempatan. Kesempatan untuk jujur, untuk mengenali kembali siapa dirimu di balik semua kehilangan, dan untuk belajar bahwa ternyata dirimu sendiri cukup. Mungkin tidak langsung, mungkin perlahan, tapi kamu akan mulai melihat bahwa kehilangan bisa menjadi jalan pulang. Bukan pulang ke masa lalu, tapi pulang ke versi dirimu yang paling otentik, yang tidak bergantung pada siapapun untuk merasa utuh, yang tidak menunggu validasi dari siapapun untuk merasa cukup. Dan saat kamu menemukan itu, kamu tidak akan lagi mencari cinta untuk mengisi kekosongan. Kamu akan mulai mencintai untuk berbagi kelimpahan. Itulah kekuatan yang lahir dari kehilangan. Dan itu hanya bisa terjadi saat kamu berani menyelami dirimu sendiri, bukan menghindari rasa sepi. Jadi, arahkan pikiranmu. Lihat kehilangan bukan sebagai akhir, tapi pintu. Dan di balik pintu itu, mungkin kamu akan menemukan satu hal yang jauh lebih penting dari siapapun yang pernah kamu perjuangkan, dirimu sendiri. Selama ini kita hidup dengan anggapan bahwa kebahagiaan dan lebih dari itu, ketenangan adalah sesuatu yang bisa diberikan oleh orang lain. Kita mencari pasangan yang katanya bisa melengkapi. Kita berharap cinta akan mengisi ruang kosong dalam diri kita. Dan tanpa sadar, kita menggantungkan kedamaian batin kita pada kehadiran seseorang di luar diri kita sendiri. Tapi, apakah benar begitu? Apa jadinya jika orang yang kita andalkan pergi? Apa jadinya jika mereka berubah? Jika cinta itu memudar? Jika komitmen itu tak lagi ada? Apakah artinya kita kehilangan seluruh pondasi untuk merasa tenang? Disinilah filosofi Stoik mengajukan satu gagasan penting. Ketenangan adalah hasil dari pikiran yang terarah, bukan relasi yang utuh. Ia lahir dari dalam, bukan dari luar. Selama kamu masih meyakini bahwa orang lain bertanggung jawab atas ketenanganmu, kamu akan selalu berada dalam posisi, karena hal-hal di luar dirimu selalu berubah. Mereka tidak bisa dikendalikan. Mereka bisa datang, tapi juga bisa pergi. Mereka bisa mencintai, tapi juga bisa berpaling. Dan jika ketenanganmu bergantung pada mereka, maka kamu akan ikut hancur. Bersama setiap perubahan itu, dalam hidup ini, kita akan menemui banyak hal yang di luar kendali kita. Opini orang lain, keputusan pasangan, cuaca, masa lalu, bahkan perasaan kita sendiri. Tapi Stoik mengajarkan, meski kita tak bisa mengendalikan semua itu, kita selalu punya kendali atas satu hal, respon kita. Termasuk dalam soal ketenangan, kamu bisa kehilangan hubungan, tapi kamu tetap bisa tenang. Kamu bisa merasa kecewa, tapi kamu tetap bisa waras. Kamu bisa gagal mempertahankan seseorang, tapi kamu tetap bisa memilih untuk tidak kehilangan dirimu sendiri. Karena ketenangan sejati bukan soal tidak ada masalah, tapi soal cara menghadapi masalah itu dengan kepala dingin, dengan hati yang jernih, dengan pikiran yang tidak reaktif. Banyak orang salah kaprah. Mereka mengira ketenangan akan datang kalau hidupnya tenang, kalau pasangannya setia, kalau tidak ada konflik, kalau semuanya sesuai harapan. Tapi itu bukan ketenangan itu, hanya kenyamanan, dan kenyamanan bisa lenyap kapan saja. Ketenangan yang sejati justru diuji saat semua hal di luar kendali kita sedang tidak ideal. Saat hubungan retak, saat perasaan kalut, saat cinta tak dibalas. Di momen seperti itulah kita baru tahu, apakah kita selama ini membangun kedamaian di atas fondasi yang goyah, atau di atas pemahaman yang kokoh. Ketenangan lahir dari pemahaman, bukan pengharapan. Pemahaman bahwa kita tidak bisa memiliki siapapun secara mutlak, bahwa segalanya bisa berubah, bahwa hidup tidak harus selalu sesuai dengan skenario kita. Dan lebih dari itu, pemahaman bahwa kita tetap bisa memilih untuk tidak hancur saat kenyataan tak berjalan seperti yang kita inginkan. Itu bukan pasrah, itu bukan menyerah, itu adalah bentuk kedewasaan dalam memandang hidup. Dan kedewasaan itu akan melahirkan ketenangan, bukan karena semuanya baik-baik saja, tapi karena kita tidak lagi bergantung pada semua hal itu untuk merasa damai. Mungkin kamu pernah merasa tenang saat sedang jatuh cinta. Mungkin kamu pernah merasa damai saat seseorang ada di sisimu, memberi perhatian, memberi kepastian. Tapi cobalah tanyakan, jika semua itu hilang, apakah kamu masih bisa merasakan ketenangan yang sama? Jika tidak, maka itu artinya kamu belum benar-benar tenang. Kamu hanya merasa aman selama semuanya berjalan sesuai harapan. Tapi hidup tidak seperti itu. Orang bisa berubah, cinta bisa redup,
Bahkan kita sendiri bisa kehilangan arah. Maka jangan letakkan ketenanganmu pada bahu siapapun. Letak di tempat yang tak bisa dicuri siapapun, dalam dirimu sendiri. Dan itu bukan hal yang terjadi secara instan. Itu proses menyadari, lalu melepaskan, proses mengarahkan pikiran, proses menerima kenyataan tanpa perlu membenci, proses berdamai dengan kesendirian, proses memaafkan apa yang tak sempat dijelaskan, proses mengenali bahwa keutuhan dirimu tidak pernah ditentukan oleh hadir atau tidaknya seseorang di sisimu. Titik inilah kamu akan mulai merasakan ketenangan yang tidak tergantung pada suasana. Kamu akan menyadari bahwa meski sendiri, kamu tidak kosong. Bahwa meski tidak memiliki siapa-siapa, kamu tetap utuh. Bahwa kamu tidak perlu dicintai untuk tahu bahwa kamu berharga. Dan dari saat itu, kamu akan mulai bisa mencintai dengan cara yang lebih jauh. Bukan untuk mengisi kekosongan, tapi untuk berbagi kelimpahan. Bukan untuk menggenggam, tapi untuk menemani. Ketenangan bukan hadiah dari orang lain. Ia adalah pilihanmu sendiri. Sebuah keputusan sadar untuk tidak lagi menaruh harga dirimu pada tangan orang lain. Jadi, arahkan pikiranmu. Temukan kembali pusat dari dirimu. Bukan pada mereka yang bisa datang dan pergi. Tapi, pada batin yang kamu jaga. Pada sikap yang kamu bentuk. Pada pemahaman yang kamu tumbuhkan. Di sanalah rumahmu. Dan di sanalah ketenanganmu yang sejati pada akhirnya. Kita semua pernah menaruh harapan pada seseorang. Kita semua pernah percaya bahwa hubungan tertentu akan bertahan selamanya. Dan saat itu tidak terjadi, yang tertinggal bukan hanya rasa kecewa tapi juga pertanyaan, luka, dan ketidakpastian. Tapi perpisahan bukan akhir dari segalanya. Ia bisa menjadi cermin, ia bisa menjadi guru, dan yang paling penting, ia bisa menjadi awal. Awal untuk menata ulang hidup. Awal untuk menata ulang pikiran, awal untuk menemukan kembali siapa diri kita. Di luar cinta, di luar pasangan, di luar ekspektasi. Dalam pandangan stoik, kita tidak hidup untuk mengontrol hasil, tapi untuk menyempurnakan sikap. Kita tidak di sini untuk memastikan siapa yang bertahan, tapi untuk memastikan bahwa kita tidak kehilangan arah ketika seseorang pergi. Maka, jika hari ini kamu sedang melewati masa perpisahan, atau belajar melepaskan seseorang yang dulu kamu perjuangkan habis-habisan, tenanglah. Bukan karena semua akan baik-baik saja, tapi karena kamu bisa memilih untuk tetap baik, walau semuanya tidak sesuai harapan. Itulah kedewasaan, itulah ketenangan. Dan itu dimulai saat kamu berani mengarahkan pikiranmu. Bukan untuk menyesali masa lalu, tapi untuk memahami maknanya. Karena pada akhirnya, kita tidak benar-benar kehilangan siapapun. Kita hanya sedang belajar, pelan-pelan, untuk kembali menjadi utuh. Tanpa bergantung pada siapapun, dan disitulah letak kekuatanmu. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu.